Paskah adalah rangkaian peristiwa cinta yang luar biasa dari Allah kepada manusia. Melalui kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitan Yesus atas kuasa maut. Kematian Yesus di kayu salib menjadi bukti cinta Allah kepada manusia. Lewat peristiwa salib, Allah menebus dosa manusia. Paku yang menusuk di kaki dan tangan, tombak yang menusuk di pinggang, itu semua menjadi bukti kasih Allah kepada manusia. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Yah, selalu begitu. Tiap tahun selalu sama.
Paskah adalah bukti cinta Allah pada manusia. Bukti bahwa Allah berkuasa atas maut. Tapi buktinya, kenapa hidupku masih menderita? Kalau Allah memang cinta dan punya kuasa, harusnya kan aku bahagia. Kayak teman-temanku, punya HP bagus, bisa nge-game, TikTokan tiap hari, bahkan liburan ke luar negeri. Lah aku menderita, nyuci, nyapu gitu terus. Apa memang Allah gak cinta sama aku? Atau jangan-jangan Allah gak punya kuasa? Oh iya, kenalin, namaku Gito. Teman-teman biasa panggil aku Ito. Aku anak tunggal. Kedua orang tuaku masih hidup. Bapakku tukang ojek, sedang ibuku pembantu rumah tangga. Setiap pagi mereka meninggalkan rumah untuk bekerja. Sorenya mereka balik ke rumah. Sementara mereka bekerja, aku membantu ibu melakukan pekerjaan rumah. Ya begini ini, bosan rasanya, capek. Belum lagi kalau ada tugas sekolah, penderitaan ganda. Sampai kapan ya kau harus menderita begini? Manusia tidak bisa melepaskan dirinya dari masalah dan penderitaan. Hanya di dalam Yesuslah kita mendapatkan kelegaan. Kami akan pergi kepada siapa? Sabdamu, sabda hidup abadi. Kami percaya Engkaulah Kristus, Kau yang kudus dari Allah. Kami akan pergi kepada siapa? Sabdamu, sabda hidup abadi. Kami percaya Engkaulah Kristus, Kau yang kudus dari Allah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, bersama dengan Bapak Ibu Guru, mari kita akan mempersiapkan hati dengan bersama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami bersama-sama boleh mengikuti kebaktian Paskah. Dan saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan, kami akan membacanya, dan biarlah melalui ini kami juga boleh mendengar berita Paskah itu dalam kehidupan kami saat ini. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami boleh dengan taat untuk mendengar dan mengikuti, menyimak firman Tuhan, termasuk juga ketika nanti kami akan melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan yang menyertai dan menolong kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 21. Yohanes 20 ayat 19 sampai 21. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Anak-anak dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita mungkin pernah mengalami satu perasaan yang namanya takut. Ya. Misalnya anaknya Bu Kristi yang usianya 6 tahun, kalau malam hari dia merasa haus, dia tidak mau keluar kamar sendiri karena ruangan lain di rumah itu lampunya sudah dimatikan kalau malam hari. Jadi dia selalu nggak mau keluar untuk ambil minum sendirian. Waktu ditanya, kenapa kok nggak berani keluar sendiri, ambil minum sendiri? Dia jawab, takut. Nah, takut apa? Takut gelap atau takut apa? Terus Niko menjawab, takut nanti kalau pas keluar ada tikus. Nah, itu rasa takut yang bisa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari atau yang mungkin kadang kita alami sendiri. Rasa takut itu wajar. Kita mungkin bisa takut pada benda-benda tertentu. Ya. Ada yang namanya ketakutan yang merupakan penyimpangan mental. Ada orang yang takut pada benda-benda yang kelihatannya biasa, yang tidak menakutkan, tapi orang bisa jadi takut. Misalnya, ketika melihat ketinggian, ketika berada di ketinggian, orang menjadi takut. Atau ketika ada orang yang takut pada binatang tertentu. Atau juga kita takut pada orang lain. Kalau kita sedang berjalan sendirian, terus kita bertemu atau dari kejauhan kita melihat ada orang dengan penampilan yang cukup menakutkan, yang badannya tatoan misalnya, yang badannya besar, kekar, brewokan gitu ya. Kita jadi takut karena jangan-jangan itu orang jahat. Atau mungkin kita juga takut sama teman. Karena kalau kita di sekolah, kalau kita masih sekolah onsite, ada teman-teman yang menakutkan buat kita karena bisa jadi suka mengejek, suka berkata kasar, suka menghina, kita jadi takut pada mereka. Atau kita takut pada tantangan. Bukan benda, bukan orang, tetapi situasi. Ketika kita menghadapi situasi tertentu, misalnya ketika mau menghadapi ujian, kita merasa takut. Atau ketika kita bertemu dengan sesuatu yang sulit, ketika kita mau belajar dan kita menemukan kesulitan, kita takut. Kita mau belajar, misalnya bermain alat musik, dan kita menghadapi kesulitan, kita takut. Dan yang terakhir DLL. Ya, ada banyak hal di sekitar kita yang menjadi sumber ketakutan. Tentu rasa takut itu alami. Kita nggak usah merancang, takut itu bisa muncul dengan sendirinya. Dan rasa takut sebenarnya bermanfaat loh buat kehidupan kita. Coba bayangkan kalau kita nggak punya rasa takut, kita berjalan di gedung yang sangat tinggi, kita berjalan di pinggirannya tanpa rasa takut, itu justru membahayakan. Rasa takut bisa menjadi pengingat buat kita untuk kita lebih berhati-hati. Tetapi rasa takut yang negatif, yang tidak dikendalikan, atau rasa takut yang merusak, itu berdampak buruk dalam kehidupan kita. Yang paling nyata adalah kita terhambat, kita diam, kita bersembunyi. Ya. Kayak tadi, misalnya takut gelap, haus tapi takut gelap. Jadi milih keluar dari kamar atau berani keluar. Ternyata lebih memilih diam dan bersembunyi. Jadi rasa takut juga bisa
berdampak buruk buat kehidupan kita ketika kita tidak bisa mengendalikannya dengan baik. Nah, hari ini kita melihat murid-murid Tuhan Yesus yang ketakutan. Di bacaan Injil di sana dikatakan di ayat yang ke-19, murid-murid Yesus berkumpul di suatu tempat. Dikatakan dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Apa sih yang membuat murid-murid Tuhan Yesus takut kepada orang Yahudi? Apa mereka melakukan suatu kejahatan atau mereka merugikan orang lain sehingga mereka takut? Ternyata mereka takut karena mereka baru saja mengalami sebuah peristiwa yang menggemparkan. Yesus yang adalah guru dan Tuhan mereka mati di kayu salib. Bahkan Yesus yang sudah dikubur itu diduga ada yang mencuri karena mayatnya hilang. Jadi murid-murid Tuhan Yesus merasa takut kalau mereka dipersalahkan oleh orang-orang Yahudi. Maka mereka memilih untuk bersembunyi di ruang-ruang tertutup. Pintu-pintu semua dikunci, mereka takut. Nah, ketakutan membuat mereka tidak berani untuk menemui orang-orang Yahudi. Tapi apa yang terjadi setelahnya? Ternyata meskipun pintu-pintu terkunci, Tuhan Yesus bisa menembus pintu. Tuhan Yesus bisa masuk ke ruangan itu dan menemui para murid yang sedang ketakutan. Kepada para murid, Yesus berkata di ayat yang ke-21, "Damai sejahtera bagi kamu." Bagi mereka yang ketakutan, Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera. Yesus yang bangkit mengganti ketakutan mereka dengan damai sejahtera. Bukan itu saja, setelah mereka menerima damai sejahtera dari Tuhan, para murid bukan hanya berani, mereka bersedia untuk menceritakan kabar kebangkitan itu kepada banyak orang. Mereka tidak takut lagi dicurigai sebagai orang-orang yang telah mencuri mayat Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka tahu kebenarannya bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit dan Yesus yang bangkit itu menemui mereka dan memberikan damai sejahtera. Nah, anak-anak, kalau saat ini kita punya ketakutan akan banyak hal dalam kehidupan kita, yuk kita lihat apakah ketakutan kita itu sesuatu yang wajar atau jangan-jangan ketakutan kita itu sudah menghambat kita jadi tidak bisa menjadi anak yang lebih berani, punya kemampuan, karena kita sibuk dengan rasa takut kita sendiri, yang belum tentu rasa takut itu benar. Yuk sekarang kita meyakini bahwa Tuhan Yesus yang bangkit itu juga hadir di dalam kehidupan kita. Ketika kita merasa takut, kita bisa datang kepada Tuhan, kita bisa berdoa, kita minta kepada Tuhan untuk mengubah ketakutan kita menjadi keberanian. Sebuah keberanian yang bertanggung jawab dan sebuah keberanian yang akan membawa kita menjadi anak-anak yang lebih menyenangkan di hadapan Tuhan. Mari kita akan mengakhiri firman Tuhan hari ini dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, sebagai manusia kami seringkali merasa takut. Ada banyak hal yang membuat kami takut. Ketika kami anak-anak, kami takut pada kegelapan, kami takut pada tantangan, kami takut pada kesulitan, atau banyak hal-hal lain yang membuat kami takut. Bahkan ketika kami beranjak dewasa, rasa takut itu tetap ada. Kadang kami takut ketika kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Kami takut ketika hari besok tidak kami ketahui. Tapi hari ini kami mau seperti murid-murid yang mengalami kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami yakin Tuhan juga hadir di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan kiranya mau mengubahkan ketakutan kami menjadi keberanian. Sehingga kami bukan hanya boleh menjadi anak yang lebih baik, tetapi kami juga bisa menghadirkan damai sejahtera dan berkat Tuhan dimanapun kami berada. Kiranya kuasa kebangkitan Tuhan Yesus juga terjadi di dalam diri kami yang mengubahkan kehidupan kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan,
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menjadi anak-anak yang berani. Amin. Sampai di sini dulu perenungan firman Tuhan kita hari ini. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Kebangkitan Yesus menjadi bukti bahwa Yesus tidak meninggalkan manusia. Yesus ada dan tetap hadir di tengah kehidupan manusia untuk mengubah cara pikir manusia. Kita yang dulunya takut menjadi berani. Kita yang dulunya malas menjadi lebih rajin. Yang dulunya suka mengeluh menjadi tahu arti bersyukur. Yang dulunya menyerah dan putus asa menjadi lebih bersemangat dan tahu arti berjuang. Yesus lebih dari seorang sahabat. Dia adalah Tuhan yang mau dan rela menderita untuk menunjukkan cintanya pada manusia. Yesus, sahabatku, Kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus, sahabat dan Tuhanku. Yesus, sahabatku, Kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus, sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus, sahabat dan Tuhanku. Yesus, sahabat dan Tuhanku. Iya ya, ternyata penderitaanku belum seberapa. Penderitaan Yesus jauh lebih luar biasa. Yesus dihina,
disiksa, bahkan mati di kayu salib. Semua itu dijalani dengan rela untuk menebus dosa manusia. Mulai sekarang, aku nggak mau banyak mengeluh. Kalaupun setiap hari harus bantu ibu di rumah, ya sudah, dinikmati. Aku mau lakukan dengan senang. Kalau dipikir-pikir lagi, kasihan juga ya Bapak Ibu. Tiap hari mereka harus bekerja keras untuk mencari uang. Kadang kepanasan, kehujanan, lelah, lapar, bahkan sakit. Semua dijalani agar aku tetap bisa makan dan sekolah. Oh iya, Yesus kan juga sudah bangkit. Jadi ingat kisah Yesus waktu menampakkan diri di depan para murid. Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Artinya, apapun keadaanku, aku harus menerima dan menjalaninya dengan sukacita. Nggak perlu lagi banding-bandingin sama orang lain. Kalaupun orang tuaku miskin, aku harus tetap bersyukur. Setidaknya bersyukur pada Tuhan, karena mereka masih diberi kekuatan dan kesehatan untuk bekerja. Jadi baper deh. Ya sudah, aku mau mandi. Bentar lagi Bapak Ibu pulang. Aku mau buatin minum Nggak sabar pengen ketemu dan peluk mereka. Kebangkitan Yesus membawa semangat dan keberanian yang baru. Semangat untuk terus melangkah meski ada banyak masalah. Berani untuk menghadapi setiap kegentaran atau ketakutan dan juga setiap kegagalan. Yesus bangkit, aku tidak gentar lagi. Yesus bangkit, ada hari esok yang lebih baik. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Selamat Paskah. Biarlah damai Tuhan tinggal di dalam hati kita dan membuat kita menjadi lebih berani dan bersyukur dalam menjalani kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.